Dasar bayi buaya cengeng, begini aja udah serem banget kayaknya. Air yang langsung memejamkan matanya, tidak sadar jika hujan masih memperhatikannya dengan seksama. Keringat yang membanjiri leher dan keningnya ia usap dengan tisu yang ada di atas nakas. Sentuhan lembut itu semakin membuat pemuda yang baru merasakan pelepasan semakin terbuai. "Jan, apa?" jawab hujan yang sudah menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. "Gak jadi deh," ucap air sambil tersenyum kecil. "Kenapa? Ngomong aja," kata hujan yang terlanjur dibuat penasaran. Air menggeleng. Dia tidak berniat meneruskan ucapannya. Cukup dia dan bantal pisangnya saja yang tahu. "Wah, main rahasia-rahasiaan ya?" Goda hujan. Kini ia tidur dengan posisi menyamping, membuat air ikut melakukan hal yang sama. Keduanya kini saling berhadapan. Di bawah selimut yang sama, tangan mereka saling menggenggam lembut. "Gue takut lo ninggalin gue, Jan," lirih air. Entah kenapa, dia tiba-tiba ia mengatakan hal itu. "Gue gak kemana-mana, Ai. Cuma rumah saja sama kampus," jawab hujan santai. Dia mencoba menghibur buaya cengengnya yang mendadak serius. "Jangan pergi ya," pintanya dengan suara parau. "Kenapa sih, Ai?" Hujan semakin dibuat penasaran saat suaminya justru sudah menitikkan air mata. "Gak tahu, pengen nangis aja." Pemuda itu kembali pada kebiasaannya yang sering menangis tanpa sebab. Rasa sedih yang mengaduk-aduk perasaannya secara tiba-tiba selalu membuat dia tidak kuasa menahan emosi yang berakhir derayan air mata. "Sini, gue peluk." Hujan mengubah posisinya lebih ke atas agar air bisa lebih nyaman dalam dekapannya. Dia usap kepala imannya itu dengan lembut. Keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing. Hingga tidak terasa, dengkuran halus menjadi tanda jika bayi cengeng itu sudah terlelap. Kenapa nanya gitu, Ai?" batin hujan sebelum dia pun ikut terlelap. Pagi menjelang seperti biasa. Jam 5 alarm di ponsel gadis itu sudah berdering 2 kali. Tanya tak ada satupun yang bangun. Tapi tidak ada satupun yang bangun sampai akhirnya bunda menggedor pintu kamar. "Jan, udah siang loh." Suara wanita berkacamata itu membuat hujan terlonjak kaget tapi sulit untuk bergerak. "Ya ampun, ini muka lo ngapain ada di sini sih?" sentak hujan yang tidak habis pikir saat sadar wajah tampan imut polos bayi buaya cengengnya tepat di depan 2 bukit mungilnya. "Ai, geser dikit, gue mau bangun." Air hanya bergeliat. Dia masih terbuai dari mimpinya. Apalagi posisinya kali ini membuat dia sangat nyaman. Hujan terus berusaha menggeser tubuhnya dan mengangkat kaki sang suami darinya saat bunda kembali mengetuk pintu. "Iya, Bun," saut hujan. "Ai, awas dulu." Gadis itu tidak pantang menyerah. Namun saat dia hampir bisa lepas dari pelukan air, tanpa sengaja menyentuh milik sang suami. "Ya ampun, orangnya masih tidur. Ini ekor buayanya malah udah bangun," kekeh hujan yang langsung turun dari kasur memakai kembali bajunya. Jika di kamar air, ia akan leluasa keluar masuk kamar mandi meski harus dengan tubuh polos, tapi tidak dengan di rumahnya. Letak kamar mandi di dapur membuatnya harus dengan serapi mungkin keluar dari kamarnya. "Suamimu belum bangun lagi?" "Belum, Bun," jawab hujan sambil berlalu ke kamar mandi. Usai membersihkan diri dengan hanya memakai bathtub, ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Niat hati ingin membangunkan air, namun pemuda itu ternyata sudah bangun dan duduk bersandar. "Udah bangun?" tanya hujan. "Udah, nih bangun dua-duanya," jawabnya dengan nada kesal. Sedangkan hujan langsung membuang muka. "Tadi nyenggol kan?" tanya air. "Nggak sengaja, Ai," ucap hujan. "Ayo, tanggung jawab." Godaan air dan rengekannya tidak mempan bagi hujan. Ini sudah terlalu siang dan bukan lagi saatnya untuk ingin bermain-main seperti semalam. "Dikit aja," rayu air sambil menarik tali bathtub istrinya.
Kemarin janji kan buat nggak ganggu jam kuliah gue. Air mendengus kesal dan memilih memeluk pinggang ramping Hujan. Gadis itu pun langsung mengusap kepalanya. Mandi sana, kita sarapan ya. Janji, ntar malam lagi ya. Pintanya dengan wajah begitu polos. Emang harus tiap malam ya? Tanya Hujan. Iya, harusnya sehari 3 kali Jan, hujan deras. Hujan hanya tertawa, lalu melepaskan pelukan sang suami dari pinggangnya. Air yang baru selesai mandi, kini sudah ikut sarapan bersama Bunda dan juga Hujan. Hanya obrolan ringan yang mereka bicarakan sampai mendengar nasihat dari Bunda untuk pasangan pengantin baru itu. Begitu panjang petuah yang diberikan sampai tidak semuanya masuk ke dalam otaknya. Dua manik mata milik Air fokus pada baju bagian dada yang dipakai istrinya saat ini. Kalian mau langsung berangkat? Tanya Bunda saat piring ketiganya sudah kosong. Iya Bun. Keduanya bangkit dari duduk dan bersiap, tapi Air lebih dulu menarik tangan istrinya masuk ke dalam kamar. Ada apa? Tanya gadis itu bingung. Ganti baju. Tita Air dengan tangan sudah ia lipat di dada. Kenapa? Ada yang salah sama baju aku? Hujan melihat dirinya sendiri yang nampak kebingungan. Ganti, pakai kaos, jangan pakai kemeja. Hujan mengernyitkan dahinya, dia masih belum mengerti dengan perintah suaminya. Ini udah rapi banget, Ai. Aku juga pakai daleman. Kata Hujan meyakinkan bahwa yang dia pakai sudah sangat sopan. Nanti kancingnya kebuka, gimana? Kalau punya aku, ada yang lihat gimana? Protes pemuda posesif itu. Waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk berdebat membuat Hujan menurut walau ia sempat mengumpat kesal. Lihat gue sini, buka bajunya. Ucap sang suami dengan santainya. Nggak mau, sentak Hujan. Air memutar bahu Hujan agar gadis itu menghadapnya. Dengan senyum menggoda, dia terus menikmati tubuh langsing sang istri meski hanya sebatas bahu putihnya saja. Gini, kata Hujan dengan kesal. Sip. Keduanya kini keluar kamar setelah Hujan mengganti pakaiannya. Tidak hanya kaos, karena Air pun memberikan sweaternya untuk lebih menutupi tubuh gadis halalnya. Kok gue kayak orang lagi meriang gini sih, Ay? Keluh Hujan. Yang penting aman dari mata-mata para lelaki, Jan, hujan deras, jawab Air. Termasuk mata lo, dengus Hujan kesal. Mereka yang berbeda jurusan dan fakultas tentu jam belajar pun jarang sekali sama. Tapi Hujan sudah pasti selalu masuk pagi dan pulang sore. Itu dia lakukan hampir setiap hari. Nanti kita pulang kayaknya gak sama. Lo tunggu gue sebentar, gak apa-apa ya? Pinta pemuda tampan itu setelah menyalakan mesin mobilnya. Gue tunggu di perpus kalau gitu, jawabnya yang sudah duduk senyaman mungkin. Nanti sore pulang ke apartemen. Mulai besok udah berangkat sendiri-sendiri kan? Tanya Hujan, hal yang sepertinya belum mereka bicarakan sebelumnya. Lo gak mau gue antar? Air menoleh sambil menautkan kedua alisnya. Hujan menggelengkan kepalanya dan membenarkan posisi duduknya agar bisa berhadapan dengan Air. Kamu kan gak sepagi aku kuliahnya. Kamu masih bisa tidur sampai siang kan? Jelas Hujan. Tapi gue mau nganterin lo sampai kampus. Ya udahlah, terserah lo. Perdebatan kecil yang selalu mereka lakukan, tapi 2 hari ini Hujan lebih sering mengalah daripada ia meladeni dan akhirnya berujung keributan. Keduanya kembali diam sampai mobil berhenti di area parkiran gedung megah bertaraf internasional. Sebuah kampus paling mewah di ibu kota yang tentu mahasiswanya bukan dari kalangan biasa. Jan, tunggu. Hujan yang sudah ingin membuka pintu akhirnya menoleh. Ada apa lagi? Gue cuma punya waktu 15 menit buat sampai kelas. Gue minta nomor telepon Bunda. Nomor Bunda? Buat apa? Tanya Hujan. Cuma mau bilang makasih sama Bunda. Udah jagain jodoh gue yang cantik ini meskipun galak banget. Gue galak aja lo gak mau jauh. Gimana kalau gue gak kayak pacar-pacar lo yang lebay itu? Ejek Hujan sambil mencabikan bibirnya. Mereka kan cewek normal, Jan, hujan deras. Kata Air sambil tertawa. Hujan langsung terpancing emosinya.
Kini dengan cepat dia menjewer telinga kiri air sampai pemuda tampan itu meringis kesakitan. "Sakit, Jan, ampun." "Ngomong apa lo tadi?" tanya Hujan dengan nada kesal. Keduanya bertengkar seakan tidak ada yang mau mengalah, bahkan terus saling menyalahkan satu sama lain. Hujan dengan sifat keras kepala dan galaknya terus dipancing emosinya oleh air yang cenderung jahil namun manja. Dan sialnya, air pun memiliki sifat yang sama, yaitu tidak mau mengalah meski itu untuk istrinya sendiri. Semakin Hujan marah, dia malah justru semakin meninggikan nada bicaranya juga. Gadis berusia 18 tahun itu besar dengan didikan keras dari Anna. Dilarang menangis dan harus melawan jika ia diperlakukan tidak adil. Karena wanita berkacamata itu sadar diri jika dia tidak bisa menjaga keponakannya selama seharian penuh. Hujan yang sering dititipkan pada rekan kerja Anna yang jauh lebih dewasa membuat dia jarang memiliki teman seusianya. Jadi sudah sepantasnya jika dia keras kepala sebab tidak pernah berbagi dengan siapapun. Tugasnya hanya belajar dan belajar. Besar di lingkungan yang kental dengan dunia kesehatan tentu membuat mentalnya kuat saat berurusan dengan darah ataupun organ tubuh lainnya. Ia yang tidak pernah takut dengan apapun kecuali suara petir yang tiba-tiba menggelegar, apalagi jika itu terjadi pada siang hari. Saat itulah dia baru bisa menangis, menahan rasa takut. "Ya ampun, jam berapa ini?" gumam Hujan sambil melepas tangannya dari telinga air. "Tuh kan, gue telat, Ay." Air tertawa melihat ekspresi wajah istrinya yang semakin marah padanya. "Baru sadar loh kalau telat," kekeh pemuda itu dengan perasaan puas. "Nyebelin," katanya sambil membuka pintu mobil. Perilaku Hujan langsung dicekal oleh air. "Apalagi sih? Lo mau kemana?" tanya air. "Masuklah, mendingan telat daripada bolos," ucapnya dengan tegas. "Percuma, lo gak akan bisa masuk ke kelas karena lo telat hampir 1 jam. Yang penting datang dulu, Ay," kekeh Hujan. "Itu cuma buang waktu aja, Jan. Mending lo ikut gue sekarang," ajak air dengan alis mata yang ia naik turunkan. "Kemana?" "Ke hotel.